Gadis berumur 10 tahun diperkosa oleh 3 preman. Membuatnya tidak akan bisa hamil lagi. Ibunya menangis kuat tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Orang tua para preman tidak meminta maaf, malah menertawakan dia adalah ibu tunggal, ingin menyelesaikan masalah dengan uang. Sang ibu hanya bisa pergi ke pengadilan agar hukum dapat memberikan putrinya keadilan, tetapi malah membuatnya kecewa. Hakim melepaskan para preman itu karena mereka belum cukup umur. Sang ibu pun sangat sedih. Semua orang di lokasi memilih untuk diam. Untung saja putrinya sudah keluar dari rumah sakit. Tetapi tiap hari dia berendam di bak mandi, karena dia merasa dia sudah tidak perawan lagi. Ibunya terus merasa bersalah. Tetapi nasib buruk ini masih belum berakhir. Beberapa hari kemudian, gadis ini menerima pesan dari preman lagi. Mereka menyuruh si gadis mencari mereka. Jika tidak, rekaman video akan diunggah ke media sosial. Sang gadis keluar dengan membawa sebuah pisau silet. Pemikirannya sangat sederhana. Akhirnya dia diperkosa oleh para preman lagi. Bahkan semakin tidak bermoral. Sampai di rumah dia melihat mukanya yang benjol. Dia berteriak dengan kesakitan. Bagaimana dia bisa menahan pukulan besar seperti itu di usia mudanya? Terlihat dia menggunting rambutnya. Di saat ini ibunya pulang kerja. Melihat putrinya tidak di dalam kamar, dia menjadi panik. Dia takut putrinya melakukan hal bodoh, lalu mendorong pintu toilet. Dan dia terkejut ketika melihat putrinya. Darah mengalir di seluruh bak mandi. Putrinya bunuh diri. Sang ibu sangat sedih. Dia membawa putrinya dan berlari menuju parkiran mobil. Putrinya adalah salah satu harapan sang ibu. Dia tidak menerima semua ini. Sambil menangis dia terus memanggil nama putrinya. Tetapi muka putrinya sudah pucat. Sang ibu dengan stres menekan klakson. Akhirnya sampai di rumah sakit. Karena kehilangan banyak darah, harus segera dioperasi. Ibunya hanya bisa berdoa. Dokter mulai menolong. Tetapi sudah terlambat. Nyawa gadis 10 tahun sudah berakhir. Dengan sakit hati sang ibu memegang muka putrinya. Dia yang sedih tidak dapat menangis lago. Putrinya didorong ke ruang pemurnian. Siapa yang bisa menerima kesakitan kehilangan ini? Sang ibu kembali ke rumah. Dia membuka kulkas. Ini adalah pemberian terakhir putrinya untuk sang ibu. Dia membukanya dengan pelan. Hanya terlihat tulisan "Don't Cry Mommy". Dia berharap ibunya tidak sedih karenanya. Mana mungkin ada ibu yang tidak sedih. Dia menutup mulutnya dan menangis. Menangis tentang ketidakadilan dunia ini. Tidak ada yang membantunya. Ada lagi yang membuatnya lebih stres. Dia membuka ponsel putrinya. Melihat pesan ancaman dan rekaman video putrinya. Dia mulai tidak bisa menahan amarah di hati. Mulai melampiaskan dengan teriakan. Bahkan bersumpah akan mencari keadilan sendiri. Dia masuk ke kamar dan mengambil pisau. Lalu datang ke rumah preman pertama. Preman ini malah tidak tahu. Saat sang ibu sudah mau menusuknya, preman ini pun berhasil menghindar. Sang ibu dengan cepat menekannya. Tetapi karena dia seorang wanita lemah, malah dipukul kembali. Saat preman ingin mencekiknya, sang ibu mengeluarkan pisau dari lemari. Preman itu pun meninggal. Kemudian dia datang ke parkiran. Melihat preman kedua sedang mencuri. Saat ingin melarikan diri, sang ibu tanpa ragu menabraknya. Kemudian memutar kembali mobil dan mulai melanggarnya. Di saat ini polisi menerima laporan. Melihat ada yang terbunuh, polisi sepertinya tahu dan mulai menangkap. Di sisi lain sang ibu membawa pisau datang ke sekolah. Dia mau membunuh semua preman yang melukai putrinya. Di saat ini dia sudah berubah menjadi seperti iblis. Polisi juga tiba dengan cepat dan menyuruh sang ibu melepaskan pria itu. Sang ibu berbelas kasihan. Dia menyuruh pria itu meminta maaf pada putrinya. Tetapi dia tidak mau mengaku kesalahan dan berkata kematian putrinya tidak ada kaitan dengannya. Amarah dan dendam sang ibu mulai keluar. Dia mulai mengangkat pisau. Di saat ini polisi langsung menembak. Sang ibu menutupkan matanya, lalu pergi dari dunia ini dengan penyesalan. Film berakhir di sini. Di dunia yang luas ini, malah sering terjadi hal tragis dan tidak adil ini. Sampai jumpa.